Semangat pagi. Pagi luar biasa. Halo Sobat Semanggi, di sesi kali ini saya dan rekan-rekan akan membedah buku Berpikir dan Berjiwa Besar bab 9 dengan judul Berpikir Benar Tentang Orang Lain. Di sini saya nggak sendirian, ada rekan-rekan saya. Sorry, perkenalkan, saya Sevi dari divisi admin. Tuh, saya Alif dari teknisi. Dan saya Bayu dari Sales DC Surabaya. Dan saya Intan dari Divisi X. Oke, kita mulai mengulas lebih dalam bab 9 ya, yang judulnya Berpikir Benar Tentang Orang Lain. Yang saya alami setiap hari, pasti kita itu tidak jauh yang namanya kita berpikir, karena kita manusiawi ya, dibekali dengan otak yang berfungsinya salah satunya untuk berpikir. Nah, jadi yang berhubungan dengan tema berpikir benar tentang orang lain itu kalau menurut saya tidak melulu tentang kita membenarkan apa yang diomongkan orang lain. Jadi akan tetapi dalam waktu apa yang disampaikan orang lain, dan kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut. Jadi mungkin yang sekiranya kalau menurut saya itu bisa diterima logika, istilahnya yang disampaikan oke lah, berarti secara saya berpikir berarti benar, dalam artian yang disampaikan orang lain itu bisa diterima gitu. Nah, misalkan contoh ada orang lain itu membahas tentang sepengetahuan beliau atau membahas tentang spek sesuatu barang. Nah, saya tidak bisa menyalahkan karena ternyata pun saya juga tahu, oh speknya ternyata sama yang dia bilang. Jadi istilahnya dia di dalam yang dia sampaikan dan apa yang saya pikirkan itu bisa sinkron gitu, dalam artian begitu. Nah, jadi mungkin juga kayak positive thinking ya, saya tidak istilahnya tidak berpikir yang negatif ke orang tersebut begitu. Nah, itu mungkin dari saya, istilahnya ya saya tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa membenarkan apa yang disampaikan orang, dalam artian saya harus juga berpikir kira-kira yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi saya pun juga harus tahu pengetahuan, dalam artian pengalaman yang sebelumnya sudah pernah saya alami. Mungkin dari Pak Alif atau Mbak Intan dulu. Saya dulu. Ini menarik ini tadi. Ini disampaikan Bayu. Jadi emang betul, kita nggak membenarkan, tapi juga nggak selalu menyalahkan juga. Nah, kita nggak boleh egois juga ya. Jadi gini, ketika kita suatu ada argumen, misal angka 9. Nah, 9 itu apa ya? Kita tanya ke orang. Nah, dari kita, oh 9 itu 5 tambah 4 sama dengan 9. Mungkin orang lain bukan. 7 tambah 2, 9. Oke. Ada lagi 10 kurangi 1, 9. Nah, 10 kurangi 1 sama dengan 9. Nah, jadi selama maksudnya sama, cuma mungkin caranya berbeda. Nah, betul. Asal tujuannya sama. Nah, saya kira juga nggak masalah kita terima argumennya, asal kita satu tujuan. Betul gitu. Mungkin Mbak Intan tadi Gimana Sudah. dari Mbak Intan? ada pendapat? Kalau dari saya iya sih Pak. Yang kayak tadi Bapak bilang positive thinking ya. Kalau saya sih lihatnya dari ini sih. Misalnya kalau dalam hal sehari-hari ya, misalnya kita berinteraksi nih sama orang lain, terus ada sikap dia yang menurut kita kurang pas, menurut kita, tapi kita nggak usah mikir dia kenapa ya gitu. Kita baiknya nggak usah mikir kayak gitu, tapi mungkin dia kayak gini karena mungkin dia lagi dalam keadaan yang kayak gini. Maksudnya ya nggak usah overthinking karena jangan berprasangka yang negatif iya. dulu, karena kita kan mungkin biasanya kita kan juga sering ya berpikiran, kita tidak usah munafik. Kadang itu kadang pada saat kita membahas tema seperti ini, kita manusiawi itu terkadang, bahkan kemarin pun kita pasti sempat berpikiran seperti itu. Namanya kita manusiawi, istilahnya kayak berpikir negatif. Kadang orang cerita apa, kita sebagai orang ketiga yang belum tahu tentu kebenarannya, kadang kita sudah menilai atau menyimpulkan bahwa yang enggak. Nah, itu salah satunya. Itu kalau nggak salah, kalau dari sisi teman-teman biasanya kayak negative thinking atau berprasangka buruk, saya nyebutnya ya, atau ngejudge gitu. Gitu mungkin ya. Jadi gini aja, misal kalau kita ada unek-unek atau nggak enak hati sama orang lain, bisa langsung
di direct ke orangnya langsung tanpa mendengarkan cerita-cerita dari orang lain yang belum tentu benar, yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi kita mikirnya nanti negatif terus nggak ada positif-positifnya gitu ya Pak Alif. Ya, betul. Apa yang apa? Don't judge the book from the cover. Iya benar. Yes, just right. Tadi ada juga poin yang membahas ini ya, channel atau station. Nah, ini apa ini? Ubah saluran pikiran Anda. Nah, itu salah satunya kalau saya yang dibahas ini, Mbak Intan tadi ya. Kalau kita mandang orang itu, kita ada sesuatu prasangka yang nggak sesuai dengan kita, nggak enak ya. Padahal dia belum selesai ke tujuannya, maksudnya kita jangan memutuskan dulu, oke? Betul. Kita prasangka baik dulu, positive thinking dulu. Siapa tahu ya, dia punya metode lain. Nah, maksudnya ke sini, kalau saya di teknisi ya, nah mungkin si A itu ngerjakan dari power supply dulu, kalau saya dari motherboard dulu. Walaupun tujuannya sama. Nanti menghidupkan printer ini atau scanner ini, tapi langkahnya berbeda, tapi sama dengan tujuannya. Nah, jadi kita oke lah, saya terima dulu. Saya nanti tujuannya, toh ujungnya nanti mesinnya bisa berfungsi lagi. Nah, jadi kalau di teknisi seperti itu. Kalau di sales gimana nih? Ini lebih luas lagi nih. Atau ada kaitan dengan produk ini. Nah, kenapa nggak milih yang biru, milih yang hitam? Padahal dua-duanya sama ini ya. Sama, iya. Fungsinya sama. Iya, printer thermal 58, sama-sama USB, Bluetooth. Tapi bentuknya agak beda sih ya Pak ya. Kalau dilihat dari covernya sih ya. Jadi kan kita nggak tahu ini printer ini satu jenis yang sama, maksudnya fungsinya sama nggak sih? Dari luar aja udah ini bentuknya beda. Nah, oke. Jadi di sini juga saya nambahi, kalau misalkan dihubungkan dengan printer yang sudah ada di depan kita, di sini ada dua tipe, yaitu kalau dilihat dari teman-teman itu ada yang warnanya biru hitam dan satunya ada yang warnanya hitam. Nah, kalau dihubungkan dengan tema bedah buku kali ini, berpikir benar tentang orang lain. Kalau dari sisi saya, kadang orang awam melihat secara fisik itu menilai, wah ini yang warnanya biru hitam ini secara umum saya lihat ini kayaknya sudah banyak nyebar di pasaran, padahal secara merek dari teman-teman itu banyak ya Pak ya, secara istilahnya kompetitor itu banyak, tetapi kadang ada pikirannya seperti itu salah satu orang. Nah, mungkin di situ pada saat melihat itu ada temennya tanya, wah aku mau beli ini aja, wah jangan, di sebelahnya itu pun juga ada, itu kita lihat dulu speknya. Nah, kadang ada seseorang yang seperti itu, kadang pikirannya itu sudah jalan ke sana, istilahnya ya sudah mengarah ke sana, tapi orang lain kan pengennya coba kita cari arah lain dengan tujuan yang sama, secara fungsi maksudnya. Secara fungsi, secara spek padahal sama. Mungkin dilihat dari secara penglihatan, tapi penyimpulannya sudah ke sana, mungkin seperti itu. Dan satu lagi mungkin dari saya, jadi mungkin dari saya untuk teman-teman juga mungkin ya, namanya kita manusia juga ya, berusahalah untuk selalu berpikir positif ya, untuk dapat mengatasi berbagai macam kondisi yang hadir lah, dalam artian apapun keadaannya kalau bisa kita terima dengan positif, karena kita kadang berpikir negatif itu dampaknya juga di belakang pasti kita dapat yang negatif ya. Kita istilahnya afirmasi positif lah, yang bagus-bagus lah, diusahakan gitu mungkin. Kalau cemas selalu malah jadi toksik bagi pikiran kita. Betul. Padahal untuk bisnis itu sebenarnya kita sering terjebak ya. Betul. Ketika mulai bisnis, mau bisnis enggak? Mau. Tapi nanti rugi. Dia ketakutan ya Pak. Nanti Kita rugi, belum nanti nggak laku. belum jalan tapi nanti masih udah pesimis duluan. Padahal bisa kita ubah. Wah, kalau udah bisnis aku harus siap untung nih. Nah, nanti aku siap buka cabang di sini. Aku siap nanti gaji karyawan. Nah, selama ini kita digaji, sekarang berubah menjadi menggaji karyawan. Nah, betul. Kemudian mengembangkan bisnis, buka cabang. Nah, kalau udah siap itu nanti kan efeknya ke kinerja juga. Jadi ngerjakan juga seneng, nggak cemas. Oke, pengiriman cepat, lancar. Kita proses marketing juga enak. Terutama kan sekarang ini yang digital marketing.
Iya. Nah, banyak juga selain kan sekarang udah nggak apa namanya toko offline udah ini ya kurang memberi impact ya. Nah, bahkan Lebih rame di online ya Pak? betul ya lewat IG, sosmed, kemudian Shopee, betul, kemudian e-commerce, YouTube, Iya. dan channel kan lebih menarik itu. Oke. Terus satu lagi ini ada yang menarik di akhir. Nah, ini mungkin saya agak bingung nih. Memberikan kemurahan hati pada orang lain. Nah, itu maksudnya ada yang bisa ngasih feedback ini. Apakah ini memancing orang untuk berbicara atau gimana? Lebih ke arah public speaking atau gimana ini? Berpikir benar. Apakah kita ngasih kesempatan dia menyampaikan apa ya idenya atau gimana ini? Kalau menurut saya tadi gini Pak, mungkin apa ya istilahnya kita memberi kesempatan lah mungkin ya, memberi kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan apa sih kira-kira. Namanya orang kan pasti kadang punya pikiran, punya kesimpulan, punya pendapat masing-masing ya. Ya. Nah mungkin disampaikan dulu apa sih yang unek-unek dari orang tersebut, coba disampaikan, memberi kesempatan dalam artian mungkin kalau sekiranya sudah disampaikan kita mendengarkan, oh ternyata yang disampaikan balik lagi yang tadi saya sampaikan ya, oh ternyata yang disampaikan itu seperti itu mungkin gitu Pak. Dalam artian biar orang lain itu berpendapat dulu lah, mungkin ditampung dulu gitu, mungkin begitu. Oh ya. Karena kan pada dasarnya kan manusia itu makhluk yang ingin didengarkan ya. Iya betul Pak. Seperti yang customer itu dia mau didengarkan. Kemudian setelah didengarkan dia pas ada ide-idenya unek-uneknya keluar. Nah dari situ kita bisa menggali ya. Kalau misal itu customer ya, oh ternyata dia ada problem ini. Kita bisa atasi, misal sebagai sales kita bisa kasih solusi produk kita ini kita tawarkan. Nah di situ terbuka ini opportunity. Akhirnya tahu Iya. apa sih permasalahannya, apa sih yang diinginkan dari customer, pengen diperlakukan apa sih customer, kadang kan begitu ya Pak. Iya begitu. Jadi kita istilahnya menganalisa dulu kira-kira apa sih memang yang betul-betul dibutuhkan gitu. Setelah kita tampung semuanya, kita sudah siap memberikan solusi atau sudah mendengarkan, barulah kita di situ mungkin menjawabnya gitu. Ya, betul. Sehingga kita juga lebih di-accept sama Betul Pak. Itu sering juga saya mengalami hal seperti itu Pak. Ya, oke. Nah, ada lagi mungkin yang mungkin di ini ide lagi dari teman-teman mungkin dalam kehidupan sehari-hari berpikir benar tentang orang lain ini. Kalau dari saya, kalau yang kehidupan sehari-hari ya, misal kita ada masalah, kita butuh tempat cerita ke orang lain, kita butuh pendapat orang lain, kita butuh masukan dari orang lain, biasanya ini sih Pak, ya kayak tadi yang di ini kan Pak Arif apa mencerita apa Apa? Oh, bingung. Kalau zaman dulu kan ini, zaman angkatan saya, angkatan saya ya. Nulis di diary. Zaman dulu. Ya, di diary. Kalau sekarang orang di sosmed jadi iya, status di ya. Facebook jadi status, nah kan seperti itu. Oke, iya saya paham. Oke, mungkin yang dimaksud itu keluh kesah ya apa sih? Nah, Pak? keluh kesah ininya kita Keluh tuh kesah itu apa butuh saran, butuh masukan atas apapun yang kita rasakan gitu loh Pak. kadang itu juga kadang gini Pak. Akhirnya saya juga teringat kadang itu kita sebagai manusiawi itu kadang kita sifat suka menyimpulkan, balik lagi ke tema, kadang suka menghakimi. Nah, saya ingat-ingat untuk zaman sekarang itu di zaman milenial ya, di mana kalangan anak kecil, anak muda, apalagi ibu-ibu itu semua sudah pegang gadget. Nah, biasanya keluh kesah atau unek-unek itu disampaikan di media sosial. Bahkan kita sendiri pasti beberapa hari pasti kadang sempat menyampaikan itu di sosial media. Nah, padahal kadang kita curhat apa itu kan hanya sekedar tulisan, tapi orang banyak ya Pak, namanya orang banyak di situ melihat, dan itu pun pasti berpikir ya enggak, namanya orang itu kadang juga saya pun juga kadang seperti itu. Apa sih orang ini kayak apa ya namanya nyebutnya, kayak ilfil ya atau apa, mungkin pikiran tuh kadang mengarah ke sana. Mereka lebih luas, padahal enggak. Nah, padahal yang di dalam artian itu kan kita nggak tahu ya apa yang dimaksud. Kadang kita sampai kadang persepsi sendiri. persepsinya kadang
kemana-mana begitu. Misal Mbak Sevi pasang status, terima kasih ya sudah membantuku. Nah, ada yang berpikir, wah ini orang yang sangat berarti bagi Mbak Sevi. Ada yang juga tuh kan berpisah toh. Nah, biasanya teman-teman yang sudah Bukan- tahu bukan dia gitu toh, kumpul akhirnya gitu. toh. Nah, itu Contohnya. sangat berhubungan dengan tema yang kita bahas. Kadang orang lain itu kadang sudah membenarkan, bahkan juga menyalahkan. Itu kadang tidak, ya apa ya, kalau bisa dihindari ya. Kalau kita tidak tahu secara jelas, secara gamblang, secara pastinya apa sih yang dimaksud tulisan tersebut, kadang kan gitu, bahaya sih kadang gitu. Jadi kadang malah membebani di pikiran kita ya Pak ya. Ya, Istilahnya kadang yang nggak penting malah jadi beban di pikiran kita. Dalam artian jangan, kalau bisa ya, meskipun nggak bisa ya berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. pikiran negatif ya. Oke. Mungkin ada tambahan? Ya, atau kesimpulan mungkin gue. Kesimpulannya yang saya tangkap dari pendapat rekan-rekan, dari masing-masing, dari Pak Alif, dari Mas Bayu, dari Mbak Intan, intinya kita harus tetap berpikiran positif untuk semua hal, dari apa, kita menerima saran dari orang lain, menerima masukan dari orang lain, berpikir apapun tentang orang lain. Hindari pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat diri kita ini nggak bisa maju dan berkembang. Jadi tetap harus berpikiran positif kepada Afirmasi. siapapun dan Ya, afirmasi positif. Afirmasi positif. kepada diri sendiri dan orang lain. Itu Oke. sih. Mungkin Mbak Intan nambahin untuk kesimpulannya mungkin dari tema ini untuk kehidupan sehari-hari kita lah. Jadi diambil gampangnya saja. Enggak sih, singkatnya aja sih. Menurut aku ya, kalau kita berpikiran baik itu pengaruhnya ya lebih banyak ke kita daripada ke orang lain. Oke, istilahnya timbal balik ya. Kalau kita misalkan berpikiran baik, berpikiran positif, toh juga nanti baliknya ke kita gitu. Oke. Bagus. Oke, mungkin ada tambahan lain? Sudah. Oke, sudah. Nah, jadi intinya kita Oke. sesuai dengan judul buku ini ya. Oke. Jadi kita ubah pola pikir kita. Siap. Sekarang jangan dianggap negatif, kita ambil yang positif, karena apapun terjadi kita ambil pasti ada ini hikmahnya, ada opportunity di balik sesuatu yang kurang menyenangkan, nggak sesuai, pasti ada sesuatu di baliknya itu. Oke, mungkin cukup sekian bedah buku dari kita. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya di channel Semanggi University. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Semanggi University. Terima kasih. Dadah.